Jadi sudah ngelongi lah aku ngomong toh, saudaraku ya. 5 menit lebih. Nah, saudara, kita belajar hari ini adalah tentang Gunung Horeb. Nah, perhatikan hari ini bagaimana saya akan membawa saudara ke dalam lembah, ke dalam namanya Gunung Horeb. Saudara, Horeb itu artinya tandus. Yang pertama. Terus yang kedua apa? Tempat yang dilentarkan. Yang ketiga, mandul. Yang keempat, kering. Mari perhatikan hari ini, Gunung Horeb itu artinya tandus. Tandus itu seperti apa, saudaraku ya? Yo kering seperti itu ya. Ya pokoknya ya kering lah seperti tandus itu ya, pokoknya ya nggak ada hijau-hijau sama sekali lah seperti itu. Horeb itu seperti itu. Gunung yang tandus, tempat yang dilentarkan. Jadi Gunung Horeb tidak semua orang mau ke sana. Karena apa? Dikiwahane, dimoi oleh banyak orang, saudaraku. Terus selanjutnya itu mandul, gak bisa menghasilkan apa-apa gunung itu. Bahkan dikatakan tidak ada apa-apa di sana. Dan selanjutnya itu kering kerontang. Saudara bisa menggambarkan bagaimana pada waktu itu Musa berada di sana dengan tempat yang sangat tandus, kering, dilentarkan, dan mandul. Menangkap saudaraku ya? Jadi Horeb itu artinya tandus, tempat melentarkan, mandul, dan kering. Tapi kenapa sampai Tuhan berkata itu gunung Allah? Nanti di endingnya saya akan bagi buat saudara. Nah, mari perhatikan hal ini. Kenapa saya katakan sampai Musa di sana? Musa itu adalah dari keluarga kerajaan Mesir karena diangkat oleh keluarganya Firaun pada waktu itu ketika dia lahir. Saya bisa menangkap di sana, dia menjadi seorang keluarga kerajaan, terus gara-gara dia membunuh orang Mesir seperti itu dan dia melari dari sana dan dia sedang mencari jati diri. Tapi mencari jati diri ini bukan setahun 2 tahun. Biasanya kalau orang psikologi, orang mencari jati diri umur yang 12 sampai 15 tahun atau 12 sampai 14 tahun, saudaraku ya. Tetapi Musa cari jati dirinya bukan hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi 40 tahun cari jati dirinya di Gunung Horeb, tempat yang gak ada pengharapan sama sekali. Saudara bisa membayangkan hal ini, 40 tahun, saya itu 45 tahun kemarin hari lali aku. Hari Jumat, ya. Hari Jumat saya 45 tahun. Ceng ganteng seperti ini. Ganteng loh, bojoku yang tergila-gila padaku. Saudara, 40 tahun berada di sana dan ketika dia ngamuk dari orang Mesir 40 tahun juga. Berarti 80 tahun. Saudara bisa bayangkan 80 tahun ada di sini tempat ini yang umurnya 80 tahun? Enggak ada kan? Enggak ada, tetapi Musa sampai mencari jati dirinya sampai umurnya 80 tahun. Wow, kalau baca Alkitab, wow, keren juga nih. Bukan setahun 2 tahun nih jati dirinya Musa dia temukan untuk mengalami luar biasa dengan Tuhan. Dan pencarian jati diri ini di Gunung Horeb, tempat yang tidak punya pengharapan sama sekali. Saudara, mari bayangkan hal ini. Pencarian jati diri Musa yang pertama, ketika dia berada di tanah Mesir, dia menjadi keluarga kerajaan, ketika dia melihat saudara-saudaranya disiksa, menjadi kerja paksa seperti itu, dia marah dengan orang Mesir dan dia bunuh orang Mesir. Ketika ada keluarganya sedang berkelahi, saudara-saudara berkelahi, orang-orang Israel berkelahi, dia memisah seperti itu. Dan pernyataan Musa. Mari perhatikan hal ini. Di pasal yang kedua, saudara bisa belajar nanti di rumah. Nanti baca lagi nanti tambah 5 menit. Neng ora selesai lagi nanti khotbahnya, saudaraku ya. Dia merasa keakuan yang luar biasa. Aku iki lho aku. Sing kemarin mateni wong Mesir buat kamu. Iki aku sing berjasa buat kamu. Iki aku sing nolong kamu. Iki aku, harusnya kamu ini hormat kepadaku. Harusnya kamu berterima kasih kepadaku. Tanpa kamu tuh loh, kamu masih disiksa. Tanpa aku tuh loh, kamu masih seperti itu. Tapi kenapa kamu masih seperti ini? Saudara mari perhatikan hal ini. Keakuan Musa, karena dia seorang keluarga kerajaan, dia ingin dihormati oleh saudaranya. Dia ingin dihargai oleh saudaranya.
keakuan dirinya, dia merasa dirinya berjasa pada teman-temannya, pada saudara-saudaranya. Itu membuat dia pada waktu jati dirinya itu seakan-akan, kenapa aku gak seperti ini ya? Sampai Tuhan bawa dia ke padang gunung Horeb. Karena apa? Ada keakuan dirinya sendiri. Dia merasa hebat karena anak dari keluarga kerajaan. Dia merasa kuat. Dia merasa harus dihormati. Dia merasa berjasa pada orang Israel. Dia sudah membantu orang-orang Mesir dibunuhnya di kerajaan. Saudara, banyak orang tuh merasa seperti itu. Banyak orang sampai hari ini terkadang merasa seperti itu. Bahkan saudaraku ya, hidup kita ketika banyak orang nggak memperhatikan kita, terkadang kita marah. Karena apa? Karena kita merasa berjasa. Bahkan saya juga sering mendengar, sering melihat, ternyata dunia maya lebih memperhatikan aku. Ya jelas, dunia maya soalnya ada kalendernya, setiap ulang tahun itu selalu ada apa namanya? Selalu ada pernyataan, hari ini temanmu sudah berulang tahun, ucapkan selamat ulang tahun padanya. Ya enggak? Yang di dunia maya, yang di FB, di apa nih? IG enggak ada, kayaknya di FB kayaknya. Di IG atau Twitter. Ya apa enggak? Yang punya FB itu. Makanya kemarin tidak ada yang mengucapkan ulang tahun pada saya, semuanya. Karena apa? FB ini tak nonaktifkan. Ya pura, ada yang mengucapkan ulang tahun padaku enggak? Ora neng toh? Aku marah ora. Ora toh? Lah ya aku ora nesu toh. Wah, Dimas tak layani, wah kesel-kesel layani, udan-udan gelutan tak parani, ngene-ngene. Orang yang ngucapkan selamat ulang tahun, ya seperti itu. Aku ngomong seperti itu, marah-marah seperti itu, nggak ada toh. Iki perumpamaan, saudaraku ya. Terkadang orang itu ada saja gara-gara nggak diucapkan selamat ulang tahun nesu, ya toh. Karena apa? Merasa dia hebat, merasa keakuannya luar biasa. Selamat ulang tahun sebagian. Bang Putra ulang tahun nggak diucapkan selamat ulang tahun, gitu. Saya ulang tahun nggak diucapkan selamat ulang tahun. Lah kok pelayan-pelayan Injil nggak diucapkan selamat ulang tahun? Emang ada yang marah? Nggak ada. Karena apa? Karena itu orang biasa semuanya. Ada amin. Karena kita di depan Tuhan itu sama. Saudara, mari perhatikan ini. Terkadang banyak orang itu seperti itu. Karena merasa dirinya bisa, merasa dirinya hebat. Hanya gara-gara nggak bisa diucapkan selamat ulang tahun saja sampai nesu, sampai kemana-mana, sampai di medsos, sampai ya buat status gini-gini seperti itu. Musa sama. Keakuan dirinya merasa hebat. Ini teman-temanku, ini saudaraku kurang ajar. Aku sudah bantu dia sampai bunuh orang Mesir. Aku bantu dia supaya dia melerai tidak berkelahi. Tetapi orang Israel berkata, kamu siapa? Apakah kamu diangkat menjadi pemimpinku, kata orang Israel. Saudara, Musa kepahitan luar biasa. Karena kepahitan dia tidak merasa dianggap oleh saudaranya. Karena kepahitan dia tidak dianggap oleh keluarganya. Karena orang Mesir mengejar dia. Dia lari ke tanah Midian. Dan 40 tahun berada di mana tadi? Di mana? Di gunung Horeb. Horeb tadi artinya apa? Tandus, terus mandul, kering, ditelantarkan. Mari bayangkan hari ini. Kira-kira apa yang diharapkan dari tempat kering? Apa yang diharapkan dari tempat gersang? Apa yang diharapkan dari tempat mandul? Tapi Musa 40 tahun di gunung Horeb. Apa diharapkan tempat yang tidak ada pengharapan sama sekali? Apa dia diharapkan di sana? Karena keakuan dirinya itu, Tuhan mendidik dia sampai begitu lama. Sampai dia punya istri, sampai dia punya anak. Bahkan mungkin sampai kambing dombanya Yitro mertuanya sangat banyak. Karena kan kambing setiap tahun kan melahirkan. Gimana? Sing wis gede loh, nah sing cilik ya ora. 40 tahun dia di sana. Dan saya nggak bisa membayangkan terus mangane wedhus ilak mangan apa, Saudara. Karena apa? Gunung adalah tempat yang tandus, yang kering, yang tidak punya pengharapan sama sekali. Tuhan tahu di sana karena keakuan Musa. Karena dia ingin merasa dihormati oleh orang lain. Karena dia ingin merasa dirinya hebat.
Aku ini berjasa. Tapi kenapa tidak ada yang merhatikan aku? Aku ini orang hebat. Tapi kenapa sampai semua saudaraku gak menginginkan aku? Di tanah Midian Tuhan mendidik dia 40 tahun. Di tanah Midian, di Gunung Horeb ini. Saudara bisa perhatikan ini. Apa diharapkan? Saudara, dalam tanda kutip, Musa seakan-akan terbuang oleh keadaan. Dia terbuang oleh keadaan. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana Musa pada waktu itu. Dari keluarga kerajaan, dengan makan apapun boleh. Maksudnya boleh, bisa. Mau makan, minta apapun pasti bisa. Tapi dia di padang gurun, dia berada di Gunung Horeb yang tandus, yang tidak punya harapan sama sekali. Tapi saudaraku, Tuhan mendidik dia supaya apa? Supaya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang terjadi perjumpaan dengan Tuhan? Ketika dia pada waktu itu, dia mengembalakan kambing domba Yithrus mertuanya. Ketika dia berjalan di sana, tiba-tiba ada tempat kayu yang tidak terbakar sama sekali dengan api yang besar. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan Tuhan berkata, aku adalah Allah apa? Allah apa, saudaraku? Allah Abraham, Allah Ishak, terus ini pernyataan yang luar biasa. Perhatikan hari ini. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Mari saya akan membawa saudara ke sana. Perhatikanlah ini. Kenapa sampai 3 orang ini disebut kepada pada siapa? Si Musa. Musa itu orang Lewi. Yakub itu bapaknya orang Lewi. Perhatikanlah ini. Aku adalah Allah pertama siapa? Siapa Abraham? Siapa Abraham? Bapaknya Ishak ngono, bapaknya Ishak lah ngono, padha wae. Orang yang benar. Ya enggak? Orang percaya Tuhan dan hidupnya benar di mata Tuhan. Yang kedua, Allah siapa? Allah Ishak. Ishak juga sama, hidupnya benar di mata Tuhan. Yang ketiga, Allah Yakub. Terus Yakub gimana? Kenapa gak disebutkan aku Allah Israel? Tapi dia berkata, aku Allah Yakub. Yakub itu penipu. Hidupnya kurang benar. Hidupnya gak tepat. Tuhan berkata, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tuhan gak pernah berkata, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel. Tidak. Tapi dia berkata, aku adalah Allah Yakub juga. Kenapa? Karena Allah juga ingin menguatkan Musa bahwa dia juga Tuhan bagi orang yang hidupnya kurang benar. Tuhan bisa membalikan hidup yang tidak benar seperti Yakub menjadi Israel. Seperti Musa pada waktu itu menerima panggilan Tuhan. Karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan inilah yang membalikkan segala sesuatunya. Saudara, menangkap yang saya katakan hari ini. Kita berkata, Allah kita adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Karena Tuhan kita bukan hanya buat orang-orang yang hidupnya benar tok. Tapi hidupnya yang enggak benar juga Tuhan mau mengakui dia selama dia mau berubah. Yakub berubah menjadi Israel namanya. Dan hari ini Musa dikuatkan Tuhan ketika Tuhan juga berkata, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Musa tahu benar bahwa leluhurnya dari Yakub menjadi Israel. Dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan ini yang merubah segala sesuatunya. Sehingga dia tunduk akan otoritas Tuhan. Saudara, sehingga dia berkata, siapakah aku ini? Sebenarnya dia tuh sedikit geronduk dengan Tuhan. Aku udah berusaha mati-matian Tuhan. Waktu di Mesir, aku mau menolong mereka Tuhan. Waktu mereka mau disiksa,
Orang Mesir tak bunuh Tuhan. Waktu mereka berkelahi, aku melerai mereka Tuhan. Tapi kenapa baru sekarang kau berkata kepada aku akan diutus engkau oleh ke Mesir dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir? Aku kurang apa Tuhan? Sebenarnya dia gondok seperti itu. Tapi Tuhan berkata bahwa tanda-tandanya akan menyertai engkau. Karena apa? Karena Tuhan berpihak dengan dia. Saudara tangkap ini. Tuhan menguatkan dia. Bahwa Allah yang dia sembah. Saya ayat dulu ya yang ngomong ya. Karena Allah yang dia sembah adalah Allah bukan hanya buat orang benar. Tapi buat orang yang tidak benar pun Tuhan mau mengakui selama dia ada perubahan. Musa mengalami panggilan Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan mari slide terakhir hari ini. Perhatikan hal ini. Horeb tadi apa saudaraku? Tandus. Terus kering. Terus mandul. Terus tempat dilantarkan. Ketika Musa belum bertemu dengan Tuhan. Ketika Musa belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Gunung itu namanya Gunung Horeb. Tempat yang tandus. Tempat yang kering. Tempat yang ditelantarkan, tempat yang mandul, tempat yang tidak punya pengharapan. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, perhatikan hal ini. Tuhan berkata ini adalah gunung Allah, di mana setiap orang akan menyembah di tempat ini dan berubah menjadi gunung Sinai. Tangkap hari ini. Tempat yang tandus, tempat yang kering, tempat yang mandul, tempat yang ditelantarkan, tempat yang gak punya pengharapan sama sekali. Ketika Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan merubah menjadi gunung Sinai, yaitu gunungnya Allah. Hidup kita terkadang sama seperti itu. Terkadang kita diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak punya pengharapan dalam hidup kita semuanya. Terkadang kita diperhadapkan dengan sesuatu hal yang menyakitkan buat hidup kita. Terkadang kita diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak punya berkat, tidak punya apa-apa dalam hidup kita. Tapi alami perjumpaan dengan Tuhan. Dengan penyembahanmu, sampai Tuhan bisa merubah hidupmu. Jika Musa saja dari tempat yang mandul 40 tahun, tempat sampai tahun yang sangat lama. Ini tidak sebentar 40 tahun saudaraku. Ada yang 40 tahun tepat hari ini? Enggak ada ya. Yang bulan ini 40 tahun siapa? Yang tahun ini 40 tahun. Pak Pasidi 40 tahun. Ngawur wae. Oh Pak Tugi. 40 tahun bukan waktu yang singkat saudaraku. Waktu yang lama jadi dirinya Musa di Gunung Horeb ini. Dia mengalami hal yang 40 tahun yang sangat menyakitkan. Tapi perjumpaan dengan Tuhan. Dia menerima panggilan Tuhan. Dari gunung yang tidak punya pengharapan. Dari tempat yang tidak punya pengharapan. Tempat yang tandus, tempat yang kering. Perjumpaan dengan Tuhan merubah segala sesuatunya. Menjadi gunung Allah. Dan setiap orang menyembah Tuhan berada di sini. Kalau belajar tentang nama-nama di gunung-gunungnya Israel, kita harus terkadang saya merasa merinding. Wow, pada waktu itu saya belajar Gunung Sinai dan Gunung Horeb itu bedanya mana ya? Utak. Oh alah. Setelah saya mengerti ini baru saya sadar. Kenapa dari Gunung Horeb menjadi Gunung Sinai? Karena Horeb itulah tempat pendidikannya Musa. Pendidikannya enggak sebentar. 40 tahun. Seusiaku mungkinnya. 40 tahun. Dari segala keakuan dia dirubah Tuhan. Segala egoisme dia dirubah Tuhan. Dari segala sesuatu yang dia tindak, dia merasa berjasa, dia merasa dia hebat.
Tuhan rubah di sana, dan 40 tahun itulah Tuhan mendidik dia di Gunung Horeb yang tempat tidak punya pengharapan sama sekali. Bagaimana dengan hidup saudara hari ini? Baru berapa hari, baru berapa bulan, baru berapa tahun Tuhan mendidik engkau seakan-akan tidak punya pengharapan. Mungkin kau berkata, aku bukan Musa Pak, gak bisa bertahan lama-lama. Tapi engkau sama, engkau adalah anak Tuhan. Engkau punya Yesus. Jika Musa menyembah Tuhan harus dengan korban bakaran, harus di Gunung Sinai. Dia harus jauh naik ke gunung. Tapi engkau tinggal memanggil Yesus di hatimu. Karena Yesus hanya sejauh doa, dia tinggal diam di hatimu. Baru berapa hari engkau dalam tempat yang tandus? Baru beberapa bulan engkau di tempat yang kering? Baru berapa tahun kau tempat yang mungkin tidak punya pengharapan? Musa mengalaminya 40 tahun di Gunung Horeb. Tapi dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang merubah hidupnya, bahwa hidupnya harus dengan Tuhan. Mari perhatikan lain. Ketika dia sudah bersama dengan Tuhan, apakah semuanya mulus? No. Tidak mulus perjalanan Musa, saudaraku. Dia sudah menerima panggilan itu, sampai merinding kalau saya berkhotbah hari ini. Dia terima panggilan itu. Dia setuju dengan apa yang dikatakan Tuhan. Dan dia bawa orang Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, tempat perjanjian. Apakah mulus? Tidak. Berada di padang gurun. Berapa kali orang memberontak pada dia. Bahkan karena dia tidak menghormati kekudusan Tuhan, dia salah ucap. Dia tidak diizinkan masuk tanah Kanaan. Padahal tanah Kanaan yang diimpikan dia, yang diharapkan. Saudara, tapi hanya saya katakan, sampai hari ini, 3 agama mengakui siapa Musa. Orang Yehuda, orang Yahudi, Yehudaisme menjadi Yahudi. Orang Kristen dan orang Islam mengakui siapa Musa. Musa pernah gagal, saudaraku. Tapi perhatikan hari ini. Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Mari tangkap ini, saudaraku, ini sangat penting. Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, ada 2 saksi. Yang pertama, Elia, perwakilan para nabi. Yang kedua, Musa, perwakilan orang yang membawa hukum Taurat. Dan dia mendapatkan tubuh kemuliaan ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Petrus berkata, Guru, baiklah aku membuatkan kemah bagimu, bagi Elia, dan bagi Musa. Saudara, tapi yang saya maksudkan di sini bukan masalah kemahnya. Tapi ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, yang menjadi saksi siapa tadi? Elia dan Musa. Lalu siapa Musa? Yang saya khotbahkan hari ini. Lalu kenapa dengan Musa? Musa membawa hukum Taurat. Benar. Kenapa dengan Musa? Musa itu gagal masuk tanah Kanaan. Musa itu tidak diizinkan masuk tanah perjanjian. Tapi ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, di tengah-tengah tanah perjanjian, ada Musa di sana. Dalam perjanjian lama, Musa gagal masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus, dia berhasil di sana, berada di tanah-tanah perjanjian yang luar biasa. Saudaraku, masa lalu kita mungkin seperti Musa. Masa tidak punya pengharapan di Gunung Horeb, di padang gurun. Mungkin kita pernah gagal, tapi bersama dengan Yesus, dia berada di tengah-tengah tanah Kanaan. Dia berada di tengah-tengah tanah perjanjian yang sangat dia impikan. Ketika waktu itu dia gagal,
Tapi ketika dengan Yesus, dia berhasil. Tangkap hari ini yang saya sampaikan buat saudara. Musa mengalami pendidikan yang luar biasa. 40 tahun di Gunung Horeb. Tempat yang tidak punya pengharapan sama sekali. Karena dengan tempat yang sangat tandus, tempat yang kering, tempat yang mandul, yang tidak ada bisa diharapkan lagi. 40 tahun dia merasa di sana. Bukan waktu yang singkat, tapi perjumpaan dengan Tuhan membuat dia menerima panggilan Tuhan. Saudara, berapa lama engkau mengalami penderitaan seperti Musa? Berapa hari engkau mengalami hidupmu merasa kering? Berapa bulan engkau merasa hidupmu merasa gersang? Atau berapa tahun engkau merasa tidak punya pengharapan? Musa mengalaminya lebih dari setahun, 2 tahun, 40 tahun lebih. Tapi perjumpaan dengan Tuhan merubah segala sesuatunya. Dari tempat tidak punya pengharapan sama sekali, Tuhan merubah menjadi gunung Sinai, gunungnya Allah. Bagaimana dengan hidupmu hari ini? Apakah engkau merasa hidupmu tidak diberkati? Apakah engkau merasa hidupmu sedang kering? Apakah engkau merasa hidupmu sedang mandul, tidak punya pengharapan? Apakah engkau merasa hari ini hidupmu merasa ditelantarkan oleh orang lain? Ingatlah, Musa mengalami lebih dari itu. Bahkan saudara-saudaranya ketika ditolong dia berkata, kamu siapa? Ngapain nolong aku? Saudara, 40 tahun dia mengalami itu. Perhatikan hal ini. Perjumpaan dengan Tuhan merubah segala sesuatu. Dari tempat yang tidak baik menjadi sangat baik. Dari tempat yang dianggap mandul menjadi tempat yang diberkati. Dari tempat yang kering menjadi tempat yang subur. Dari tempat yang apalagi tadi? Ditelantarkan menjadi tempat yang sering didatangi. Hari ini Gunung Sinai banyak didatangi oleh orang yang sedang apa jenenge Holy apa? Holy Land di sana. Kok Holy Land toh? Piknik lah yo. Holy Tour apa ora mudeng jenenge? Wong aku ora tau rono kok yo. Ngertine hanya dari peta dan dari nganu. Apa saudara dananya aku rono piye? 50 juta bercukup. Mending gawe pastorit bangane aku rono saudaraku ya. Saudaraku. Sampai hari ini tempat itu menjadi tempat wisata. Banyak orang mendatangi. Dulu nggak ada yang mau datang. Mari tangkap hari ini. Musa mengalami setiap musim. Bahkan musim yang dialami adalah musim yang sangat menjengkelkan secara manusia. 40 tahun dia mengalami kekeringan. 40 tahun dia mengalami merasa ditelantarkan. 40 tahun dia mengalami hal yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Enggak ada saudaranya yang mencari dia. Dia kemana nih? Musa kemana? Enggak ada. Sampai dia menikah dengan orang Midian. Dengan istrinya, dengan anaknya Yitro. Enggak ada yang datang memberikan selamat. Mending di sini ya toh. Kalau mau nikah pasti minimal kan jemaat yang memberikan selamat. Minimal jemaat jadi saksi. Ini buatan. Musa nggak ada waktu itu, nggak ada yang memberikan selamat buat dia. Sama mau hidup baru, nggak ada. Karena apa? Keluarganya nggak datang. Jadi orang buangan semuanya. Nggak ada yang mempedulikan dia di mana. Tapi Tuhan sangat peduli bukan hanya pada dia, pada bangsanya juga. Saudara, Musa mengalami musim-musim yang telah berganti, tapi hidupnya tetap di Bukit Horeb. Mungkin mau musim hujan, mau musim kemarau, dia masih tetap di Bukit Horeb. Tapi Tuhan selalu menolong dia. Amin.
Mungkin hidup kita merasa hidup kita mungkin setahun atau mungkin sehari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan kita merasa seperti Gunung Horeb. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga Tuhan merubah Gunung Horebmu menjadi Gunung Sinai. Amin. Kita merasa hidup kita mungkin kering, tandus, mandul. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Maka Gunung Horebmu dalam hidupmu akan dirubah menjadi Gunung Sinai. Tengok kanan kirimu dan katakan, Gunung Horebmu dirubah menjadi Gunung Sinai seperti itu. Ayo katakan pada mereka, senggol sampai dia paham. Gunung Horebmu menjadi Gunung Sinai. Gunung Horebmu dirubah menjadi Gunung Sinai. Gunung yang punya pengharapan, tapi dirubah Tuhan menjadi tempatnya, gunungnya Allah. Tempat diberkati, tempat tidak terlantarkan lagi, tapi tempat orang-orang datang untuk menyembah Tuhan. Mari berdoa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari silakan katakan, musim akan berganti, musim akan selalu berganti, tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih. Tuhan selalu menjagamu, selai kita tak akan terjatuh tanpa seizin. Selalu menjagamu, akan peliharaku seumur hidup. Mari tangkap ini. Musa mengalami pendidikan yang luar biasa. 40 tahun berada di Gunung Horeb. Tempat yang tandus, yang kering, yang gak punya pengharapan sama sekali. Tempat yang diemoi oleh orang. Tempat yang ditolak oleh banyak orang. Karena dia keegoisannya yang sangat tinggi. Dia ingin dihormati oleh orang lain. Dia merasa berjasa. Dia merasa hebat. Dan Tuhan taruh tempat yang tidak punya pengharapan sama sekali. Saudaraku,
40 tahun ini Tuhan mendidik dia. Dari setiap musim ke musim dia berada tempat yang kering. Dan perjumpaan dengan Tuhan itulah yang merubah hidupnya. Dari tempat yang kering yang tidak punya pengharapan menjadi gunungnya Allah. Menjadi gunung Sinai. Gunung Allah. Gunung yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana dengan hidupmu? Berapa hari engkau mengalami kekeringan? Berapa bulan engkau mengalami tandus? Berapa tahun engkau mengalami tidak punya pengharapan? Saya katakan kepada saudara hari ini, alami perjumpaan dengan Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Seperti Musa, perjumpaan dengan Tuhan merubah dia, mendapat panggilan Tuhan, dan gunung Horeb, gunung yang tandus, dirubah menjadi gunung Sinai, gunungnya Allah. Musa pernah gagal di perjanjian lama, tapi bersama dengan Tuhan Yesus, dia berada di tengah-tengah tempat yang dia impikan, Israel, tanah perjanjian. Kita pernah merasa gagal hidup kita di masa lalu, tapi kau punya Tuhan yang ada di hatimu, yang membuat kau berhasil, yang memampukan kau dari segala sesuatunya. Dan hari ini, nyatakan segala kering gersangmu, tandusmu pada Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Gunung Horeb dirubah menjadi gunung Sinai. Tangkap ini dan jadikan sema di hatimu. Gunung Horeb dirubah menjadi gunung Sinai. Katakan di hatimu, Gunung Horeb dirubah menjadi gunung Sinai. Katakan di batinmu, Gunung Horeb dirubah menjadi gunung Sinai. Yes, Tuhan. Musim akan selalu berganti, tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan di udara, di tanah, karena kasih. Selalu menjaga seperti rambut, tak akan terjadi tanpa seizin. Yang menyangka setiap hidup menyatakan kalimat bahwa Gunung Horeb dirubah menjadi Gunung Sinai dalam hidup. Nyatakan itu di hatimu. Jadikan bukan hanya rema di hatimu, tapi jadikan sema dalam hatimu bahwa Gunung Horeb dirubah menjadi Gunung Sinai. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anakmu hari ini. Karena kami percaya Tuhan merubah Gunung Horeb kami menjadi Gunung Sinai buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus.
Right.